Sebagian besar orang pasti dong pengen jadi pengusaha, tapi untuk menjadi pengusaha itu bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali rintangan yang harus dihadapi, dan hanya orang-orang kuatlah yang tahan mental yang bisa mewujudkan mimpinya menjadi pengusaha. Nah, seringkali untuk mengawali sebuah usaha atau memulai menjadi pengusaha itu pasti dihantui dengan rasa takut. Banyak di antara kalian yang takut gagal, takut rugi, takut jualannya nggak laku, dan masih banyak ketakutan lain yang kalian bayangkan. Dan itu semua menghantui pikiran kalian yang padahal kalian pun belum memulai itu semua. Maka dari itu, di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana sih cara aku menghilangkan rasa takut untuk memulai sebuah usaha. Ada beberapa tips yang aku rangkum dan bahkan sangat berguna bagi aku dalam mewujudkan mimpi aku sebagai pengusaha. Nah, oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama, tulislah impianmu. Aku sering banget nulis mimpi-mimpi aku. Mimpi-mimpi yang aku pengen capai, bahkan aku tulisin di target umur berapa yang harus aku capain mimpi itu. Dan poin-poin penting yang harus aku lakuin untuk mimpi-mimpi aku dapat tercapai. Kenapa sih aku ngelakuin hal seperti ini? Biar kita tahu bahwa mimpi kita itu bukan hanya sekedar mimpi yang hanya menjadi angan-angan. Tapi mimpi-mimpi yang kita tulis itu biarlah menjadi skenario jalannya cerita untuk menggapai mimpi-mimpi itu. Dan aku juga sering baca minimal 1 kali sehari mimpi-mimpi yang aku tulis itu. Dan aku sering selipin beberapa doa-doa ataupun sholawat Nabi di setiap mimpi yang aku tulis. Dan alhamdulillahnya pun ada banyak beberapa bagian dari mimpi-mimpi aku yang terkabul karena aku ngelakuin hal seperti itu. Next, yang kedua, banyak belajar dari kisah-kisah pengusaha yang inspiratif. Jangan dulu keluar negeri, kita belajarlah di Indonesia dahulu. Di Indonesia sendiri banyak banget pengusaha yang inspiratif. Kalian bisa searching di Google ataupun tonton video di YouTube kisah-kisah pengusaha sukses. Dan aku sendiri suka banget dengan kisah Bapak Hairul Tanjung. Kisah anak singkong yang menjadi pengusaha sukses. Aku belajar banyak banget dari kisah hidupnya yang sangat menginspirasi. Dan aku punya kata-kata favorit dari beliau yang isinya seperti ini. Lama memang, tapi itu caranya. Semua harus dilewati seperti anak tangga. Satu persatu, jangan lompat-melompat. Karena kalau melompat, kemungkinan terpelesetnya pun akan lebih tinggi. Dari kata-kata itu, aku banyak banget belajar bahwa jika kita ingin menggapai sesuatu atau mewujudkan sesuatu yang kita inginkan, bahkan menggapai cita-cita yang kita idamkan, itu tidaklah instan. Banyak proses yang harus kita lewati, karena menuju kesuksesan pun itu tidaklah mudah. Yang ketiga, tonton film atau drama yang berhubungan dengan bisnis dan pengusaha. Di kala waktu senggang, aku sering banget refreshing otak itu dengan cara menonton film. Karena aku sendiri hobi gitu ya nonton film. Nah, jadi aku sering banget nonton film yang bisa bikin aku semangat. Jadi di sisi lain untuk refreshing otak, aku juga mendapatkan ilmu tambahan. Nah, salah satu film yang aku sering tonton tentang perjuangan menjadi seorang pengusaha sukses itu ada banyak. Salah satunya itu The Billionaire. Kalian tahu kan pasti film ini film Thailand tentang pengusaha rumput laut Taukenoi. Nah, dari film itu banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil. Kalian bisa juga tonton di web atau di manapun dan coba tonton deh. Pasti banyak banget pelajaran yang bisa kalian ambil. Selain itu dari film Indonesia ada Mary Riana. Kalian juga pasti tahu kan siapa itu Mary Riana? Nah, dari filmnya itu juga aku juga banyak belajar dari filmnya. Dan dari drama Korea, aku suka banget film drama Itaewon Class dan Startup. Kalian juga pasti tahu kan itu drama apa. Banyak banget yang bisa aku ambil dari drama itu. Banyak banget pelajaran yang bisa kita petik intinya. Dan selain ditonton, aku juga sering dengerin musik soundtracknya. Selain dengerin soundtracknya, aku juga baca lirik terjemahannya. Banyak banget kalimat ajaib yang aku dapat dari lirik-lirik soundtrack itu yang sangat memotivasi aku. Kalau kalian gak percaya, coba searching aja di Google gitu ya. Contohnya itu soundtracknya Itaewon Class yang Start Over dari Gaho. Itu
bener-bener magic banget sih buat aku. Karena liriknya pun sangat memotivasi aku ketika aku lagi down, atau ketika aku lagi, kayaknya aku nggak bisa gitu ya. Tapi ketika baca lirik lagu itu, kayak bener-bener ada terobosan gitu ya ke dalam diri aku untuk, ayo kamu itu harus bisa, kamu itu harus semangat gitu ya. Yang keempat itu mantapkan konsep bisnis. Seringkali kita untuk memulai usaha itu hanya sekedar jualan aja gitu ya, tanpa bekal ilmu yang cukup untuk masuk ke dunia perbisnisan. Maka dari itu, aku sering mantepin konsep bisnis aku ke depannya bakal kayak gimana. Aku juga jelasin proses bisnis aku ke depannya dengan langkah-langkah yang harus aku lakuin biar bisnis aku itu makin cakep. Ibarat sebuah pohon yang besar pun harus memiliki akar yang kuat kan, agar tidak mudah tumbang. Sama halnya dengan bisnis. Bisnis pun harus memiliki akar yang kuat agar kedepannya tidak mudah goyah dan bahkan tumbang. Dan yang terakhir, harus berani. Semua usaha apapun tidak akan pernah mulai jika kita tidak berani. Banyak sekali ketakutan yang justru lebih kuat dibanding keberanian kita. Entah itu takut gagal, takut rugi, takut gak laku, dan masih banyak lagi ketakutan yang menghantui pikiran kita. Maka dari itu, kita perlu sikap yang berani ambil resiko, berani ambil tindakan, siap menghadapi berbagai masalah yang akan datang. Karena percayalah, jika kita sudah bisa menghilangkan rasa takut kita dan menjadi berani untuk memulai, kita akan menemukan diri kita yang baru. Kita akan menemukan diri kita versi yang lebih baik. Dan itu semua yang aku lakuin ketika rasa takut itu muncul di dalam benak aku ketika aku akan memulai usaha pada saat itu. Tidak hanya saat memulai usaha, di saat aku pun lagi menjalankan usaha, terkadang kan aku down gitu ya. Nah, aku pun di situ kadang sering melakukan hal-hal yang barusan aku sebutin 5 tadi, setiap aku merasa down gitu ya. Dan semua pun akan berjalan lancar jika kamu tahu apa yang kamu suka, maka itu akan yang terbaik untuk kamu gitu ya. Oke. Itu semua yang udah aku rangkum untuk menghilangkan rasa takut aku ketika aku akan memulai usaha. Tidak hanya saat memulai usaha, di saat aku pun sedang menjalankan usaha. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Maaf banget bila aku ada banyak-banyak salah kata yang kurang enak didengar sama kalian, karena di sini juga aku baru pertama kali bikin podcast. Dan doakan aja biar aku kedepannya bisa lebih baik dan lebih bisa sharing ke kalian hal-hal yang bermanfaat lainnya. And thank you for watching this video until the end, and bye-bye!